Halo Sobat VIP semuanya, salam sehat dan salam harmoni. Selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha bersama saya Wia Dwi Arya Putri selaku host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Pada podcast kali ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial yaitu Ketua BEM FMIPA Masa Bakti 2021-2022. Oke, selamat datang Kak Rama. Iya, selamat datang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rama nih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan ngobrol-ngobrol di sini seputar kegiatan yang ada di FMIPA. Oke, yang akan kita bahas tentunya di podcast kali ini. Kak Rama, apa kabar nih hari ini? Hari ini baik sih, sedikit baik. Oke, kenapa sedikit baik nih? Mungkin karena ada sedikit kesibukan di hari-hari sebelumnya, jadi hari ini mumpung free, jadinya sedikit baik lah. Oke. Boleh disapa dulu nih sobat-sobat VIP yang sedang nonton. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Gede Rama Sinuarta, saya berasal dari jurusan Matematika semester 6 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan sekarang menjabat sebagai Ketua BEM FMIPA Masa Bakti 2021-2022. Oke, terima kasih Kak Rama. Dan Kak Rama nih akhir-akhir ini apa nih kesibukannya? Mungkin kesibukannya ada di organisasi BEM itu sendiri dan juga organisasi lainnya yang ada di Undiksa. Oh gitu, oke. Sebelumnya nih, kita akan tanya terlebih dahulu secara umum tentang siapa sih Kak Rama nih sebagai Ketua BEM FMIPA ya. Kalau boleh tahu Kak Rama nih sejak kapan mulai aktif ikut organisasi? Mungkin aktif organisasi mulai sejak mahasiswa ya, mungkin semester 1 langsung menjadi wajib HMJ di jurusan matematika. Oke. Semester 2 langsung bergabung ke BEM FMIPA dan organisasi UKM, organisasi paguyuban yang ada di Undiksa itu sendiri. Jadi dimulai dari semester 1 dan sebelumnya di SMA belum pernah sama sekali. Jadi baru di sini di kuliah. Berarti aja. baru mencoba yang namanya organisasi baru di kuliah ya? Baru di kuliah. Oke. Organisasi yang paling berkesan nih sebanyak tadi organisasi yang udah Kakak sebutin. Mungkin yang paling berkesan tuh di paguyuban. Di paguyuban Duta Genre lah saya sebutnya di sini di Undiksa karena di sana saya paling banyak mendapatkan pengalaman yang tidak saya dapatkan di organisasi seperti HMJ ataupun BEM FMIPA itu sendiri. Di sana saya bisa melatih public speaking dan juga pengetahuan saya di luar organisasi yang ada di Undiksa itu sendiri. Jadinya pemikiran saya di situ menjadi lebih luas lah. Dibimbing dengan kakak yang memang berkompeten di bidangnya. Oke, jadi di sana lebih banyak belajar tentang public speaking ya. Terus kalau untuk BEM FMIPA sendiri mulai ikut nimbrung di organisasinya itu sejak kapan? Sejak semester 2 sih kayaknya. Oh berarti udah dari awal ya, juga? Ya dari awal juga emang ikut BEM. Oke, kenapa nih bisa yakin ikut BEM FMIPA? Yang pertama sih ingin coba-coba ya karena sudah mengetahui rasanya gimana ikut di HMJ, gimana sibuknya di HMJ, jadinya ingin merasakan lebih. Biasalah kan manusia itu nafsunya tinggi, ingin merasakan lebih, jadinya saya ingin merasakan lebih di luar daripada HMJ, jadinya saya coba-coba semuanya gimana rasanya. Pastinya nanti akan dapatkan pengalaman yang lebih di sana, nggak mungkin nggak dapat pengalaman seperti itu. Oke, terus gimana nih bisa ceritanya bisa jadi dipercaya untuk jadi ketua BEM FMIPA nih? Kalau jadi ketua BEM sih awalnya nggak yakin ya, karena dari proses saya awal di BEM itu langsung jadi web design. Habis itu langsung jadi Korbit 4. Nah pada saat menjabat sebagai Korbit 4 di sana baru ada rasanya ingin menjadi ketua BEM. Oke. Itu karena sebelumnya belum pernah menjadi pengurus inti karena saya sudah mengetahui apa aja yang berada di inti-inti tersebut. Apa aja permasalahan yang berada di inti tersebut, di inti BEM itu, jadinya saya ingin tidak juga mengajukan diri, diajukan oleh teman-teman, dipercaya teman-teman agar bisa membawa BEM IPA ke arah yang pastinya lebih baik nantinya di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Untuk itu saya yakin dan percaya pada diri saya sendiri bahwa saya bisa untuk melakukan apa yang telah saya capai ataupun saya raih selama ini seperti itu. Oke, mau tahu dong visi misinya nih kemarin sewaktu pemilihan ketua BEM FMIPA? Mungkin visi-visinya sedikit lupa ya, atau intinya itu ingin mewujudkan anggota ataupun pengurus BEM yang interaktif, koordinatif dan juga kolaboratif karena kita di organisasi pastinya selalu adanya interaksi antar sama pengurus dan juga adanya koordinasi yang baik sehingga setiap permasalahan ataupun setiap kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar.
dan juga kolaborasi yang paling penting untuk bisa meningkatkan mutu dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM IPA itu sendiri, seperti itu. Oke, terus terobosannya nih ketika kakak udah kepilih? Untuk terobosan barunya, karena kita ketahui sekarang masa pandemi, jadi terobosan baru yang saya ahlikan sini yakni ingin mengaktifkan media sosial dari BEM IPA, YouTube maupun media sosial lainnya dari BEM IPA itu sendiri. Seperti contoh, kegiatan yang sudah saya lakukan di bulan Mei, mungkin itu ada kegiatan podcast yang nantinya akan diupload setiap bulannya. Di situ merupakan terobosan baru yang saya lihat mungkin mampu untuk meningkatkan mutu dari kegiatan BEM IPA itu sendiri, karena kita ketahui semua kegiatan offline itu dialihkan ke mode daring. Untuk itu saya mengajukan kepada fakultas dan untungnya diterima untuk melaksanakan kegiatan podcast, dan ada beberapa kegiatan pendukung lainnya dan juga kegiatan besar yang mode daring tapi sangat bermutu untuk fakultas maupun untuk Undiksa nantinya. Oke, jadi terobosannya lebih ke mengalihkan kegiatannya menjadi lebih daring gitu Kak ya. Daring. Terus prokernya nih selama kakak selama menjabat ini apa nih prokernya? Atau mungkin ada proker baru gitu dari sebelumnya? Untuk prokernya ini masih sama seperti proker sebelumnya, tapi ada sedikit proker baru yang kami ganti untuk menggantikan proker yang tidak mungkin dijalankan. Proker wajibnya seperti pelepasan kan wajib itu, seperti Probigama kalau di BEM IPA itu penerimaan mahasiswa baru, dan juga untuk hari ulang tahun BEM IPA itu sendiri. Serta proker barunya di sini saya mengambil podcast dan juga seminar nasional. Gitu. Berarti cuma 2 itu aja Kak ya? Untuk yang paling terlihat 2 itu terobosan yang paling baru. Yang lainnya mungkin pembaharuan ya Kak ya? Pembaharuan. Nah proker yang paling dekat nih yang akan dilaksanain oleh BEM FMIPA itu apa? Bentar lagi. Yang paling dekat mungkin ratam di fakultas ya, bulan Agustus atau September kira-kira itu. Itu yang paling dekat, karena dari BEM sendiri menargetkan di bulan Maret dari awal pelantikan sampai bulan Juli itu emang kosong, diisi dengan hanya podcast saja. Dan dimulai dari bulan Agustus sampai Februari nanti baru kita padat mengejar semua kegiatan yang pastinya bagus ataupun kegiatan yang bermutu lah nantinya akan dilakukan sana, ngebut kita di akhir tahun sebelum kita lengser seperti itu. Berarti kayak habis-habisan gitu kita ngadain kegiatan ya. Susah nggak sih Kak jadi ketua BEM? Kalau dibilang susah enggak, kalau dibilang gampang juga enggak. Tergantung apa komitmen yang yang diucapkan ketika kalian ingin menjadi seorang ketua. Dari komitmen itu kita bisa melihat apakah mereka nyaman ataupun tidak menjadi ketua di suatu organisasi seperti itu. Susahnya tuh kayak gimana sih Kak? Kalau susah mungkin dari koordinasi ataupun terdapat masalah-masalah yang memang sangat membutuhkan pikiran yang kritis, pikiran yang keras untuk bisa memecahkan masalah itu. Mungkin terkendala sedikit lama, itu yang terjadi masalahnya. Kalau enaknya jadi ketua BEM nih? Enaknya pasti lebih dikenal di fakultas ya, yang pasti. Lebih famous ya? Ya, lebih famous dan juga lebih dekat dengan dosen-dosen, baik itu petinggi ataupun pimpinan dari fakultas sendiri, dekan dan sebagainya, dosen-dosen lainnya itu menjadi lebih akrab dan juga bisa saling berkomunikasi lah dari mahasiswa dan juga dosen itu sendiri. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah di FMIPA sendiri kan terkenal nih orangnya berpikir kritis nih kebanyakan ya Kak ya. Sulit nggak sih untuk menyatukan pikiran mereka nih, apalagi kan mereka tuh juga punya kebiasaan sendiri nih masing-masing individunya. Kira-kira susah nggak sih Kak? Bisa dibilang susah juga, karena di setiap organisasi pasti adanya pemikiran-pemikiran yang berbeda dari setiap orang, karena kita juga harus mengetahui apa sih yang mereka pikirkan dari orang-orang tersebut. Jadi bisa dibilang sangat sulit, tapi bisa diatasi juga jika kita mau untuk terjun langsung mengetahui apa sih yang mereka pikirkan, apa sih yang mereka punya, apa sih pendapat mereka. Jadi kita di sini sebagai penengah dari pendapat-pendapat mereka. Yang buruk mungkin kita akan hadang sedikit, tapi yang positif akan kita tampung untuk bisa membuat sebuah perubahan ataupun evaluasi dari kegiatan BEM itu sendiri. Lalu gimana sih tanggapannya Kakak nih, kira-kira kan dari sekian perdebatan nih, tadi kan dari berpikir kritis, terus mereka tuh ternyata ada perselisihan nih di intern anggotanya Kakak nih, kira-kira sikap Kakak harusnya gimana?
Dari sikap saya sendiri mungkin yang pertama langsung menuju ke orang yang bermasalah gitu. Tidak langsung kita menyebut mereka di rapat besar, tapi kita masuk ke lebih intern ke mereka untuk mengetahui apa sih inti dari permasalahan itu. Ketika kita sudah mengetahui inti dari permasalahan yang mereka hadapi, nah di sana kita bisa berdiskusi lah di pengurus inti, terutamanya kan di pengurus inti dulu kita berdiskusi untuk menangani masalah tersebut. Nah setelah di pengurus inti, jika memang masalah tersebut harus dibicarakan di rapat umum, baru kita di sana bicarakan. Tapi terkadang perselisihan antar anggota itu tergantung internalnya masing-masing. Itu jadinya kita harus bisa terjun ke pemikiran mereka. Pastinya mereka kan pikirannya beda-beda. Ada yang ingin kegiatannya cepat selesai, ada yang ingin setelah kegiatan itu kumpul-kumpul, pastinya kan ada gitu ya. Iya, pasti. Jadi kita harus bisa mengetahui apa sih latar belakang mereka gitu. Kita juga tidak boleh menjudge kalau misalnya dia setelah kegiatan dia pulang, kita juga tidak boleh menjudge mereka itu malas. Mungkin mereka ada kesibukan di luar ataupun mereka sudah aktif di BEM itu sendiri tapi memang tidak kelihatan seperti itu. Jadi kita harus mengetahui latar belakang mereka, kita harus mengetahui apa sih yang mereka sudah lakukan untuk BEM ataupun organisasi lainnya itu sendiri. Berarti lebih ke pendekatan secara personal ya Kak ya? Oke, selanjutnya nih, hal menarik apa sih yang udah Kakak dapetin selama mengikuti sekian banyak organisasi nih? Untuk hal menariknya mungkin di setiap organisasi saya mengetahui bahwa setiap orang tuh mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Yang awalnya saya hanya mengerucutkan setiap orang itu pemikirannya sama, di setiap organisasi harusnya begini tanpa adanya perdebatan. Jadi setelah saya masuk sana, saya tahu bahwa organisasi itu tidak segampang yang kita lihat. Banyak perdebatan pastinya akan terjadi karena banyak pemikiran yang ada di sana, dan juga berpikir kritis, bernalar ataupun berpendapat itu sangat perlu dilakukan di organisasi. Kita tidak bisa hanya diam saja di sana jika kita melihat suatu kejanggalan yang ada. Seperti itu, jika kita hanya diam saja, kita hanya mengikuti alur tanpa kita mengetahui apa yang harusnya kita lakukan nantinya, seperti itu. Oke, banyak ya berarti. Termasuk gini nggak sih Kak, nambah relasi juga? Iya, nambah relasi tentunya. Itu kan udah hal umum ketika kita mengikuti suatu organisasi. Jika memang kita niat sih, kalau kita niat mengikuti organisasi, pastinya relasi itu akan bertambah tanpa sepengetahuan kita. Tanpa kita sadari pasti nambah satu persatu. Tapi jika kita memang tidak niat ataupun setengah-setengah ikut organisasi, relasi itu tidak akan ada. Karena mereka juga akan enggan untuk bisa dekat dengan kita karena kita hanya setengah-setengah masuk sana tanpa, misalnya seperti ini, kita kan ikut banyak organisasi, setengah-setengah masuk sana, pastinya tidak akan ada yang baguslah kinerja kita di sana karena kita mengikutinya setengah-setengah. Jika kita mengikuti beberapa tapi kita fokus sana, nah disitulah banyak relasi yang akan kalian dapatkan, tidak hanya dari mahasiswa tapi dari dosen, karena terlihat kalian itu memang mampu melaksanakan semua kegiatan yang ada, seperti itu. Oke. Lalu terganggu nggak sih Kak perkuliahannya atau kegiatan sehari-harinya nih, mungkin seperti pertemanannya atau pacar gitu mungkin? Kalau terganggu sih enggak, yang ada itu terkendala. Oke. Kalau terganggu itu artinya kita sudah tidak merasa nyaman di organisasi tersebut, tapi terkendala itu pasti ada karena perbedaan jadwal ataupun kegiatan yang mendadak. Misalnya kita sudah ada kegiatan di perkuliahan, tapi dari organisasi itu ada kegiatan mendadak. Nah di sana tuh kendalanya, kita harus bisa mengorbankan salah satu untuk bisa fokus melaksanakan satu kegiatan yang ada, seperti itu. Oke. Caranya Kakak ngatasin itu gimana? Caranya mungkin, semisal sekarang saya kan jadi ketua di BEM IPA. Semisal ada perkuliahan, ada yang namanya wakil dan pengurus inti lainnya, mungkin bisa memanfaatkan mereka terlebih dahulu untuk mengikuti kegiatan yang ada, karena kita emang tujuan kita masuk di Undiksa ini kan untuk berkuliah, tidak mungkin loh kita tinggalkan. Nah untuk itu haruslah ada koordinasi yang tinggi antara intern terlebih dahulu agar bisa mengatasi masalah tersebut. Karena kita juga tidak bisa mengikuti keduanya, tapi kita juga tidak bisa meninggalkan keduanya. Jadi harus saling bersinergi lah antara satu dan keduanya, itu harus saling jalan, sama-sama jalan, seperti itu. Oke, berarti harus pintar memprioritaskan dan juga pandai berkoordinasi Kak ya? Pastinya. Oke, selanjutnya nih, sekarang kan lagi pandemi nih Kak. Sekarang rata-rata kan kegiatan dibuat secara daring. Iya, daring. Gimana sih pendapat Kakak tentang COVID saat ini? Kalau pendapat saya terkait dengan COVID ini kan, COVID ini datang di tahun 2020 ya, bulan Maret itu. Mungkin agak syok pertama
dengar itu adanya COVID, kita dipulangkan ke rumah masing-masing yang awalnya hanya 2 minggu saja. Itu kita senang karena kita mendapatkan libur selama 2 minggu. Tapi akhirnya kita bisa dibilang tidak sedikit senang karena semua kegiatan ataupun perkuliahan dialihkan ke mode daring seperti itu. Di sini saya berbicara seperti dari sudut pandang mahasiswa ya, karena perkuliahannya daring ini. Dari saya sendiri, untuk perkuliahan daring ini sedikit susah di awal tahun 2020. Mungkin sampai akhir masih sedikit susah karena kita terbiasa dengan perkuliahan ataupun kegiatan belajar mengajar itu secara offline. Sekarang diubah ke mode daring pastinya sangat bisa dibilang bosan untuk mengikuti perkuliahan karena hanya diskusi melalui Google Meet saja tanpa bertemu. Itu susah juga untuk bertanya ataupun malu mengemukakan pendapat karena tidak bertemu secara langsung, tidak bisa melihat apa sih yang ingin dia tanyakan dari ekspresi wajahnya seperti itu. Dan juga dari kegiatan, pastinya dari setiap ketua harus memikirkan matang-matang apa sih yang sebaiknya dilakukan di kegiatan apa sih yang sebaiknya dilakukan di masa pandemi ini. Harusnya kan kegiatan yang memang mentaati protokol kesehatan yang pasti. Habis yang kedua yang memang bermutu walaupun di masa pandemi seperti ini. Jadi mungkin tuh seperti shock sedikit mahasiswanya karena emang ini dadakan COVID-19 ini datang ya, karena seperti itu. Jadi semua mahasiswa ataupun semua kegiatan diubah ke mode daring itu harus bisa dipikirkan secara matang-matang mana sih yang sebaiknya terbaik dilakukan di pandemi saat ini, karena emang ada beberapa kegiatan yang emang tidak bisa dilakukan tapi dipaksakan, itu kan sangat berpengaruh buruk bagi orangnya itu sendiri karena bisa tertular virus seperti itu. Oke, berarti banyak pertimbangan juga ya kalau kita pastinya ngelaksanain kegiatan di kampus ya. Terus kira-kira sikap pemerintah tuh harusnya kayak gimana sih Kak? Apa dibuka aja ke pembelajarannya secara luring gitu atau gimana? Mungkin di awal tahun 2020 sudah tepat untuk mengalihkan pembelajaran ke mode daring. Karena kita ketahui juga di luar negeri sudah ada yang mengubah, tidak hanya karena COVID-19, karena sebelumnya sudah ada yang mengubah ke mode daring ini dan itu berhasil pembelajarannya. Jadi untuk pemerintah di awal itu sudah bagus untuk mengubah pembelajaran ke mode daring, jadinya kita bisa mengetahui kegiatan belajar mengajar yang lebih, tidak hanya sekedar belajar di kelas saja. Tetapi semakin sini rasanya mode daring ini belum bisa optimal dilaksanakan karena kita bisa dibilang baru setahun melaksanakan mode daring ini, belum ada evaluasi yang begitu signifikan untuk bisa mengubah mode daring ini untuk dilaksanakan secara terus-menerus di tiap tahunnya. Jadi mungkin untuk kedepannya di tahun 2021 ini, karena yang saya lihat juga COVID-19-nya sudah sedikit berkurang yang saya lihat, tapi saya juga tidak tahu gimana di luar itu. Mungkin di dunia pendidikan itu bisa dibuka mungkin sekolah maupun belajar mengajarnya itu dialihkan kembali ke mode offline. Itu sih pandangan dari saya, tapi juga saya tidak mengetahui bagaimana sikap dari pemerintah nantinya, karena itu kan mereka pastinya sudah memikirkan matang-matang apa yang harusnya dilakukan di bidang pendidikan ataupun bidang-bidang lainnya yang ada di Indonesia terutamanya ya. Jadinya mungkin dari pendapat saya bisa dibuka kembali kegiatan belajar mengajar secara offline itu, akan tapi caranya ataupun prosedurnya itu harus dipikirkan matang-matang. Apakah kita belajarnya itu secara terpisah, maksudnya gini, secara terbagi-bagi lah, tidak satu kelas itu berimbun banyak orang seperti itu. Harus bisa terbagi-bagi dan prosedurnya itu harus jelas apa yang tidak boleh dan apa yang boleh, agar tidak ada yang melanggar dan tidak ada yang terkena virus COVID-19 jika memang ada nantinya seperti itu. Oke, berarti mungkin pengalihan gininya ya, sistem aku nggak lupa. Udah itu dah ceritain soalnya. Oke, makasih Kak. Selanjutnya, kalau disuruh milih nih, pilih kegiatan yang dilaksanain secara luring atau secara daring nih. Kalau dari segi kegiatan kemahasiswaan nih. Secara luring. Kenapa tuh luring? Karena di kegiatan luring kita bisa bereksplorasi lebih, berkolaborasi lebih untuk bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang memang ingin kita lakukan. Ketika ada mode daring ini kita mungkin bisa berkoordinasi lebih ataupun berkolaborasi lebih, tapi kita dibatasi dengan sebuah mode daring ini. Tapi jika mode luring kita bisa mengekspresikan semua apa yang ingin kita lakukan tanpa ada hanya hambatan. Mungkin hambatannya itu
di intern organisasi itu sendiri. Tidak ada hambatan dari luar seperti dari virus ataupun pembatasan yang ada seperti saat ini, seperti itu. Oke. Kita balik lagi nih ke masa kita bisa berkegiatan secara luring. Nah, kan waktu itu Kak Rama banyak banget nih ikut organisasi dan ikut kegiatan. Pernah nggak sih ngalamin yang namanya titik jenuh gitu dari organisasi sampai kayak, aduh capek banget nih organisasian, pengen selesai aja gitu. Pernah nggak sih Kak? Pernah banget, mungkin di awal mengikuti organisasi ya. Oke. Karena di awal saya semester 1 udah ikut HMJ, semester 2 ikut dengan BMF MIPA, HMJ kan jadi ada 2, juga paguyuban Duta Genre, paguyuban Putra Putri ada 4, sama ikut forum genre Provinsi Bali. Banyak banget kan ada 5 tuh saya hitung. Itu di semester 2, mungkin itu baru permulaan mengikuti sebuah organisasi, jadinya belum bisa tahu apa sih yang harusnya saya lakukan di sana gitu. Apa sih yang harusnya apakah saya harus aktif di sana atau bagaimana, karena segitu banyak organisasi yang saya ikuti. Jadinya ada keteteran di beberapa organisasi yang mungkin di antara kelima inilah saya tidak sebutkan, ada keteteran sehingga saya keluar dari beberapa organisasi dari 5 ini. Jadinya mungkin di sana titik jenuh, saya merasa saya nggak bisa ikut organisasi seperti itu karena saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena pertemanan juga saya bisa bilang susah untuk bergaul gitu. Untuk sendiri bergaul ataupun kenalan sama orang tuh emang sedikit susah dulu. Itu jadinya saya kira organisasi itu hanya sebagai beban dari perkuliahan yang sebegitu padatnya, sehingga saya sedikit keteteran ataupun tertinggal ataupun keluar dari beberapa organisasi agar saya bisa fokus untuk mengikuti perkuliahan dan juga organisasi yang masih bisa saya tempuh ataupun saya ikuti seperti itu. Oh ya. Nah, dari titik jenuhnya itu tuh Kak, gimana sih caranya Kakak ngatasin itu selain keluar dari beberapa organisasinya itu? Mungkin refreshing gitu, liburan atau jalanin hobi kayak gitu. Mungkin dari aku sendiri itu keluar dari zona nyaman ya. Karena dulu aku ini orangnya tidak mudah berbaur dan tidak mau berbaur. Bisa dibilang mengerjakan sesuatu itu lebih tenang sendirilah tanpa adanya gangguan dari teman-teman. Nah, mungkin dari sana aku berpikir bahwa nggak bisa terus-terusan seperti ini. Aku harus keluar dari zona dan juga bisa, mungkin yang membuatku berubah untuk ikut organisasi itu pembuktian. Pembuktian bahwa aku bisa loh ikut seperti ini, aku bisa ikut ini dan bisa membuktikan kepada orang tua ataupun kepada teman-teman bahwa aku bisa menjadi apa yang tidak aku bayangkan sebelumnya, seperti itu. Mungkin dulu aku orangnya ini bisa dibilang pendiam, tidak mau banyak omong ataupun tidak mudah bergaul lah, tapi sekarang mungkin bisa sedikit mengubah diri untuk bisa mengikuti sebuah organisasi, apalagi sekarang sudah dipercayakan jadi seorang ketua BEM. Pastinya sudah banyak evolusi yang saya lakukan dari masa awal ke masa sekarang agar bisa menempuh jenjang seperti saat ini, yaitu menjadi seorang ketua, dipercayakan seperti itu. Berarti harus ada, kalau mau suatu perubahan harus berani untuk keluar dari zona nyaman tentunya ya Kak ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, seberapa penting sih organisasi untuk Kak Rama? Untuk aku nih, organisasi itu dari aku sendiri sangat penting, tapi itu kembali ke diri kalian masing-masing. Apakah kalian menganggap organisasi itu penting atau tidak? Tapi dari segi saya sendiri itu sangat penting untuk bisa mengembangkan soft skill ataupun minat dan bakat yang ingin kita kembangkan di suatu organisasi. Karena organisasi itu tidak cuma melaksanakan kegiatan, pulang, pergi, habis itu pulang lagi, tidak hanya itu saja, tapi di sana tertuang ataupun adanya circle dari orang-orang yang memang ingin niat mengembangkan potensi dari dirinya sendiri. Yang pasti potensinya itu berbeda-beda. Nah, disitulah kita bisa saling bertukar potensi ataupun minat dan bakatnya, saling berinteraksi, saling berkolaborasi antar satu dan lainnya. Disitulah pentingnya organisasi, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk bisa memiliki visi yang sama, misi yang sama, dan juga untuk mensukseskan tujuan dari organisasi itu sendiri. Di sana kita harus berkolaborasi dan juga interaksi dan juga koordinasi yang harus sangat penting dilaksanakan di setiap organisasi seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk arti pentingnya nih organisasi untuk kita semua. Oke, sebelum kita akhiri podcast pada hari ini, mungkin dari Kak Rama bisa kasih pesan nih dan masukan mungkin untuk para mahasiswa yang lagi nonton podcast ini nih, yang
ragu gitu, yang aduh pengen ikut organisasi nggak ya kayak gitu, atau yang udah aktif berorganisasi nih, pesannya buat mereka? Mungkin sedikit pesan ataupun kata-kata motivasi lah ya, yang saya temuin juga dari beberapa kakak tingkat ataupun senior, ataupun dari beberapa motivator yang memang terkenal, yang sejak awal saya pegang kata-katanya seperti ini. Jangan takut untuk mencoba, karena jika kalian sudah mencoba, kalian akan berada di sana dengan sebuah pengalaman. Tapi jika kalian tidak mencoba, kalian hanya diam di tempat saja tanpa sebuah pengalaman, seperti itu. Jadi dari diri kalian lah, kalian harus bisa berani mencoba melaksanakan semua, ataupun mencoba melakukan hal baru. Jangan takut untuk bisa merubah diri, dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di luar sana ketika kita tidak bisa keluar dari zona ataupun circle kita sendiri. Tapi jika kita sudah keluar dari zona kita sendiri, berbagai hal baru akan kita dapatkan, sehingga mungkin kita akan shock awalnya tapi akan merasa senang di akhir nanti. Dan juga satu lagi, setiap orang itu mempunyai jatah kegagalannya masing-masing. Jadi habiskanlah jatah kegagalanmu itu di masa muda, agar nanti di masa tua kalian bisa bersenang-senang karena bisa sukses mendapatkan masa depan yang indah yang kalian pikirkan di masa muda, seperti itu. Wih, keren banget nih motivasinya dari Kak Rama. Oke, kayaknya kita harus akhiri deh, Kak. Iya. Oke, Sobat VIP semuanya, demikian sesi podcast kali ini. Terima kasih kepada Kak Rama nih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan dari kami dan Sobat VIP lainnya. Nantikan podcast kami selanjutnya, tentunya tidak kalah menarik dari podcast ini. Saya akhiri dengan selamat siang, salam sehat untuk kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni. Bye.